Oke, kalau gitu kita masuk ke Hah? Saya serahkan kepada Pak Dharma ya, Bu Betty ya, untuk pemuritan breakout room. Iya, Shalom. Ya, seperti yang kita sepakatin dari Pak Gembala juga, kita masuk ke kelompok masing-masing ya. Ini sambil menunggu breakout room-nya. Udah ya? Oh, udah. Jadi ibu-ibu sama ibu-ibu, ini kemudian yang yud cowok, yang yud cewek sama Bu Gembala ya, anak muda. Terus kemudian ini yang FOG Teens juga ada ya, sama FOG Kids. Jadi yang kaum bapak masuk di breakout room, join di kaum bapak, kaum ibu dengan kaum ibu, kemudian ada yang ini teens, kemudian yang anak muda sama yang pemudi. Silakan join ini ya. Oke, oke. Freddy mana ini, Freddy? Bang Evan. Kasih Pak, kasih. Shalom. Mana nih satu lagi, Bang Evan nih, teman kita nih. Ya aku selesai, berarti aku cuma nonton itu. Halo, shalom semua. Sudah ada Bang Evan? Shalom. Kakak Freddy nih di mana nih? Iya, kenapa? Ya dimatikan. Selesai. Hmm. Ini kembali lagi.
Oke, terima kasih untuk semua teman-teman yang bergabung hari ini. Ya, kita bersyukur ya sepanjang minggu ini kita tetap di dalam kasih Tuhan. Ya, di mana tadi kita firman-Nya berbicara tentang kasih. Ya, kita percaya biarlah kita dapat menghidupi kasih yang daripada Tuhan untuk kita semua, yang dimana anak-anak muda ya, terkhusus kita anak-anak muda, bagaimana aplikasi kasih itu terus mengalir dalam kehidupan kita gitu loh ya. Tadi panjang Pak Gembala menceritakan tentang kasih, bagaimana ya kita harus mengasihi Tuhan, bagaimana sikap hati kita harus mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Ya, itu mungkin bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan apapun yang kita renungkan hari-hari ini, ya biarlah kasih Tuhan itu terus sungguh nyata dalam kehidupan kita gitu. Ya mungkin ya saya bisa berbicara ya mungkin kesaksian sedikit ya bagaimana kasih itu harus penting dalam kehidupan kita gitu loh ya. Dalam beberapa hari ini ya saya melihat ya mungkin ya kita sebagai anak-anak Kristus, anak terang Kristus itu sangat kita membutuhkan namanya kasih. Ya mengasihi sesama, mengasihi Tuhan itu harus setia dalam diri kita gitu loh. Dan saya pernah mengaplikasikan kasih ya yang mungkin bagi tetangga, bagi teman-teman ya pernah sekali itu saya di samping ruko itu rolling door-nya rusak gitu loh, rolling door rusak tapi ibu itu tidak bisa memperbaiki gitu loh, ibu itu tidak bisa memperbaiki. Nah dan ketika itu saya melihat ibu itu kesusahan gitu loh, dan saya juga bantu ibu itu untuk memperbaiki rolling door-nya yang rusak. Nah dan selesai itu saya perbaiki, saya minta teman juga untuk membantu untuk meluruskan rolling door-nya dan akhirnya bisa. Dan di situ saya melihat bahwa kasih sekecil apapun itu sangat berharga gitu loh, sangat berharga. Nah, ketika kita meluangkan energi, tenaga kita untuk membantu sesama, membantu orang lain, kita menyalurkan kasih kita. Dan saya melihat ya, mulai dari situ, ibu itu care gitu loh. Care sama kita ya yang membantu. Mulai dari situ saya lihat, sering tegur sapa, sering cerita-cerita satu sama lain. Mulai dari situ awalnya, saya bertemu ibu itu dan memperkenalkan keluarganya kepada saya gitu loh, dan bercerita-cerita tentang keluarganya, apa permasalahan keluarganya, kami jadi dekat gitu loh, jadi kayak satu keluarga, dan saya juga jadi dianggap kayak keluarganya ya. Ketika mereka ada sesuatu diberkati, dan ketika saya juga ada sesuatu saya berkati bagi mereka, dan situlah terjalin namanya sebuah kasih gitu loh, kasih yang luar biasa saya lihat daripada kami gitu loh. Dan kita percaya bahwa seperti itulah kasih Tuhan dalam kehidupan kita gitu loh. Tidak memandang apa kesalahan kita, apa keluhan kita, tapi kasih Tuhan itu mengalir dengan begitu dalam kehidupan kita. Dan dikatakan tadi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Ya ini adalah kasih kita kepada Tuhan gitu loh. Dan kasih yang diwujudkan Tuhan bagi kita juga ya, Tuhan rela berkorban, mati di kayu salib, rela menebus dosa kita, ya menghapuskan segala dosa yang pelanggaran yang kita lakukan. Itulah kasih Tuhan yang mulia, yang luar biasa. Tapi terkadang kasih kita tidak teraplikasi dengan baik gitu loh. Kadang-kadang kalau kita mood kita baik,
baru kita mengasihi Tuhan. Ketika kita dalam gereja, ya dalam menaikkan pujian, di situ kita melihat ya kita mengasihi Tuhan. Tapi di luar yang kita hadapin, nah di situ kadang-kadang kita tidak mampu mengaplikasikan kasih itu dengan baik gitu loh. Nah ya, mari kita berdoa ya, mungkin kita terkhusus untuk kita semua ya. Kita berdoa untuk hari-hari ini bagaimana kita cinta kasih kita kepada Tuhan itu ya biarlah luar biasa gitu loh dalam kehidupan kita. Saya percaya ketika kita mengaplikasikan hidup kita kepada Tuhan, kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, kasih Tuhan juga akan mengalir dalam setiap kehidupan kita. Ya kita melihat ya pengorbanan Tuhan yang sangat luar biasa, terus dinyatakan dalam kehidupan kita, terus dialirkan dalam kehidupan kita. Ya itulah yang kita alami di dalam kehidupan kita gitu loh. Kita bisa hidup aman, hidup sehat, kuat sampai hari ini. Semua karena kemurahan dan kasih Tuhan. Itu sih yang saya renungkan tadi ya. Mungkin ya teman-teman mendapatkan pola aplikasi kasih itu seperti apa. Ya mungkin bisa sharing satu sama lain untuk ya kita saling menguatkan di dalam kasih gitu loh. Oh dari Bang Evan kasihnya seperti ini. Ya dari Bang Ben kasih itu seperti ini, dari Kak Freddy kasih itu harus dilakukan seperti ini. Mungkin ada pengaplikasiannya kita pribadi-pribadi ya, mungkin bisa di-share teman-teman untuk kita bisa saling menguatkan, saling mengokohkan satu sama lain dalam kehidupan kita. Oke, terima kasih. Saya yang siapa duluan? Contohnya mungkin bisa kan antara kasih sama orang tua, kasih sama adik, sahabat, itu kan aplikasi itu sangat banyak sekali gitu loh yang kita harus kita pelajari, gimana kita harus mengeluarkan kasih itu dalam setiap kita. Apalagi hari Valentine, kapan hari kasih sama siapa. Ada dari teman-teman? Baik, shalom. Shalom. Ya, jadi kalau berbicara tentang kasih, berarti kasih itu bukan hanya untuk, tadi dalam firman itu kasih bukan hanya untuk diri kita saja, tetapi pada siapa saja. Jadi berbeda dengan cinta gitu. Jadi kita harus mengasihi siapa saja. Ya. Terutama kasih akan Tuhan gitu. Jadi kita mengasihi seseorang atau Tuhan itu bukan dengan alasan A atau B gitu. Kayak kadang-kadang kan kita mengasihi seseorang tapi ada maksud tertentu gitu. Tapi dibalik dari maksud kita itu juga harus kita selaraskan gitu. Jangan kita mengasihi dia di saat kita butuh gitu, atau di saat kita lagi mau sesuatu dari dia, tapi ketika kita tidak membutuhkan dia, kita tidak mau sesuatu dari dia, kita tidak mengasihi dia gitu. Nah, jadi
mengasihi itu berbicara tentang kita selalu mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi di saat kita susah, di saat kita senang, kita harus tetap selalu mengasihi Tuhan itu. Dan sesama kita, kadang-kadang kan kita itu datang kepada Tuhan atau datang kepada orang-orang itu di saat kita membutuhkan bantuan atau membutuhkan sesuatu lah gitu. Itu baru kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama. Tetapi melalui firman ini, firman Tuhan pada hari tadi, itu kita bisa ambil kesimpulannya bahwa mengasihi itu harus benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi memang sangat berat untuk kita mengasihi seseorang itu. Apalagi kalau misalnya pada saat itu kita juga lagi down gitu. Atau kita juga lagi tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Itu memang sangat susah. Tetapi ya itu sudah diberitakan oleh firman Tuhan. Jadi kalau kita sebagai anak Tuhan, berat pun kita harus bisa melakukannya. Kita bisa melaksanakannya gitu. Jadi seberat apapun kalau kita punya rencana, kita punya niat, pasti kita bisa melakukannya. Walaupun itu berat bagi kita, tapi kalau kita punya niat, kita menyerahkan semua kepada Kristus, maka Dia akan berotoritas atas apapun yang kita mau lakukan. Mau entah itu mengasihi sesama, berbuat baik kepada siapa gitu. Jadi mengasihi itu bukan hanya kita mengasihi kepada sahabat-sahabat kita, bukan hanya kepada pasangan kita, bukan hanya kepada orang tua kita, tetapi semuanya itu. Jadi tentang Kristus dan sesama kita manusia. Nah, dalam Alkitab juga diberkatakan bahwa mengasihi sesama kita manusia. Jadi itu bukan mengasihi sesama kita dan pasangan kita, tapi mengasihi sesama kita manusia. Berarti berbicara tentang semua. Bukan hanya satu atau prioritas satu orang saja, tapi semua. Dan yang paling terutama adalah mengasihi Kristus. Jadi dimanapun saja kita ditempatkan, kita belajar untuk mengasihi sesama. Jika dia teman kita atau kenalan-kenalan kita membutuhkan sesuatu, kita bisa jadi berkat gitu dengan apapun yang kita punya gitu. Jadi lakukanlah yang sebisa kita punya gitu. Yang tidak kita punya ya tidak mungkin kita bisa lakukan gitu. Jadi memang sangat-sangat berat juga untuk saling membantu mengasihi sesama kita, karena untuk pengalaman saya dalam 2 minggu ini sama minggu depan ini teman saya itu dia lagi cari kerja gitu, terus dia ada kegiatan di kampus, jadi dia setiap hari Sabtu baru dia pulang, terus hari Minggu sore saya harus jemput dia lagi di Duku Kupang sana, di daerah Tandes, Balongsari. Nah, untuk datang nginap bersama saya di sini, di situ. Terus setiap pagi dia harus pakai motor saya gitu. Dan pada saat itu saya juga butuh motor. Kan saya kan di kantor juga keluar masuk pasti butuh motor gitu. Nah, tapi ketika saya sudah jam pulang, dia belum bisa jemput gitu, karena dia setiap pagi
dia antar saya ke tempat kerja, terus nanti sore jam 3, setengah 3 dia jemput. Tapi kadang-kadang jam 3 dia belum bisa jemput, dia chat bilang masih ada di kantor, masih ada di kampus gitu. Jadi juga ya saya harus menerima risikonya gitu. Saya harus naik gojek pulang atau cari teman-teman yang bisa antar gitu. Itu yang saya alami dalam 2 minggu sebelumnya ini. Tapi ya itu tidak ada rasa kesal saya, tapi saya merasa bahwa itu saya memberkati orang gitu, dimana dia membutuhkan bantuan saya ya, yang bisa, karena bisa saya lakukan ya buat apa saya tahan-tahan gitu. Mumpung saya punya motor ya saya kasih gitu. Mumpung saya bisa dengan teman pulang ya buat apa paksa-paksa dia harus jemput gitu. Dan di situ, dan setiap pagi juga ya saya harus, karena saya di sini kan cuma dikasih beras, jadi tiap pagi harus makan baru ke kantor. Nah di situ dia itu nggak bisa makan mie gitu, terus karena lambungnya juga gitu. Memang saya juga kadang lambung, tapi ya saya masih bisa makan mie gitu, tapi dia itu memang nggak bisa sama sekali. Iya, tiap pagi saya harus beli nasi kotak gitu. Kadang-kadang udah ada uang, tapi saya cari solusinya gitu, mana supaya bisa sarapan baru berangkat gitu. Dan itu sampai memang kadang-kadang di awalnya dia minta mau datang sih berat-berat itu, tapi ya saling membantu itu sangat perlu, dimana itu tandanya kita mengasihi seseorang gitu. Kalau dia juga manusia berarti sama, jadi kita saling membantu. Karena kita sebagai anak Tuhan itu diajarkan untuk saling mengasihi sesama. Dan di mana teman-teman kita membutuhkan bantuan, kita harus membantu, kita membuat jadi apa ya? Jadi contoh lah bagi mereka supaya mereka juga bisa menilai berat bahwa oh ternyata Iman orangnya seperti ini gitu. Oh ternyata Bang Evan ini orangnya seperti itu, Ben, Lasro, oh orangnya karakternya seperti ini gitu. Jadi apapun yang kita lakukan itu tanpa kita sadari orang bisa menilai gitu, dan orang bisa ambil apa poin-poinnya, dan orang bisa istilahnya orang bisa ikuti apa yang kita lakukan gitu. Jadi apapun yang kita bagikan kepada seseorang itu bisa mereka ikuti yang kita lakukan. Jadi kalau kita lakukan itu baik, maka otomatis mereka juga bisa mengikuti yang baik gitu. Jadi selagi kalau kita masih bisa mengasihi seseorang dengan kemampuan, dengan apapun yang kita punya, lakukanlah. Jadi berkat di sana, jadi teladan, jadi contoh gitu, buat orang-orang di sekitar kita dan orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Itu sih dari saya kembalikan. Oke, terima kasih untuk Bang Ima. Ya mungkin ya ini akan sering terjadi bagi kita juga mungkin ya, bagi anak-anak muda. Kalau kita mau mengambil komitmen, mau pelayanan, nah ini hal-hal seperti ini mungkin akan terjadi dalam diri kita gitu loh. Bagaimana kita harus membawa teman kita, tapi teman kita membutuhkan bantuan daripada kita. Misalnya ya jujur saya juga sangat sering sekali mengalami seperti ini gitu loh. Nah, menanggapi kasih, bagaimana kita harus berbuat seperti ini ya. Mungkin kita bisa minta tuntunan Roh Kudus, minta arahan daripada Tuhan, bagaimana kita biar bisa mengaplikasikan kasih kita kepada orang ini, tapi bukan kasih kita sebenarnya yang mengalir gitu loh, tapi kasih Kristus, ya kasih yang daripada Tuhan yang melalui hidup kita, ya itu terlihat gitu loh, hingga orang lain melihat oh
ada karakter Kristus dalam hidup anak ini gitu loh, ada karakter Kristus dalam hidup temanku ini. Nah, dan situlah kita sebuah kesempatan kita untuk menjadi contoh dan teladan bagi mereka. Ya, itulah aplikasi kita masih sama teman kita. Mungkin aplikasi kita sama Tuhan juga akan halnya seperti itu gitu loh. Bagaimana kita membawa hidup kita, bagaimana kita memberi hidup kita pada Tuhan. Mungkin ini bukan hal-hal yang gampang ya. Mungkin bagi orang teman-teman juga yang sedang belajar, mungkin bukan hal yang gampang, tapi hal yang sulit. Tapi ketika kita memang datang berserah di hadapan Tuhan, mungkin ini hal yang sangat luar biasa yang ketika kita melakukan ini, air mata kita bisa menetes dan kita bisa mengalami ada damai sejahtera, sukacita Tuhan yang memberkati kita. Ya, mungkin Bang Evan, Bang Ben, bagaimana hari ini cinta kasihnya sama Tuhan dan sesama, mungkin bisa diceritakan? Siapa duluan? Ini singkat aja yang diceritakan bagaimana hari-hari ini, jam-jam doanya, apa komitmen yang diambil, yang seperti itu bisa diceritakan biar kita bisa sama-sama belajar gitu loh, sama-sama belajar untuk melatih diri kita untuk menjadi berkat. Karena jujur ya mungkin di tahun ke depan ya, ketika Pak Gembala bilang kita akan online, mungkin kita akan jadi tim untuk memberkati anak-anak muda. Ya, kalau kita nanti sudah online dan kuliah juga offline, ya kita bisa membuat nanti sebuah ibadah namanya ibadah orang muda. Ya, di mana kita harus tampil bisa melayani semua gitu loh. Ya, mungkin kita sudah mulai lengkap ya di bagian musik, ada jadi WL, memberikan firman nanti. Tapi ya, ayo kita hari-hari ini mulai gitu loh, mulai mau share satu sama lain, mau ya memberikan apa yang ada dalam diri kita gitu loh, untuk memberkati banyak orang. Karena saya juga berapa tahun ini ya, saya ikut dalam pelayanan anak muda. Saya sangat bangga sekali gitu loh ketika saya bisa berkenalan satu sama lain, dari orang Papua mungkin, dari orang Timur, ya dari orang Makassar, dari Sulawesi. Itu sangat banyak hal yang saya jumpai. Ya, oleh karena itu saya belajar bagaimana melihat karakter seseorang, bagaimana melihat membawa dia untuk ikut dalam pelayanan, ikut dalam mencintai Tuhan di dalam masa-masa mudanya. Ya, seperti kapan hari ya Bang Immanuel membawa Irma ya. Mungkin kita tidak kenal mereka, siapa mereka, tapi ketika kita bisa bersatu, kita bisa memberikan kesaksian, bisa bercerita tentang Tuhan bagi dia, mungkin itu suatu hal yang sangat luar biasa dalam dirinya. Oh, banyak orang yang peduli tentang saya ternyata. Mungkin dia kehilangan kasih di luar sana, kita kan nggak tahu gitu loh. Mungkin dia nggak ada keluarga komunitas di luar sana, tapi ketika kita datang sebagai orang muda yang ya kita bawa dia ke tempat kita doakan dia, kita buat ya dia semakin cinta lagi untuk Tuhan. Itu hal yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ya, kita percaya ya bahwa hari-hari ini ya mungkin kesempatan kita untuk bertemu masih belum ada, tapi ya ketika nanti ya disinilah kita melatih gitu loh, disinilah kita melatih. Ketika kita nanti offline, kita bisa bertemu tatap muka. Nah, disitulah kita aplikasikan nanti
kehidupan kita. Ya, tahun lalu ya setiap bulan 10 kita ada agenda orang-orang muda, ya, di mana agenda ini kita buat khusus untuk anak-anak muda gitu loh, pelayannya dari anak muda dan dana dari anak muda. Nah, ini kita buat nanti untuk kita lebih lagi bisa berkenalan dengan orang lain. Dulu ya, jujur dulu itu kita sangat antusias sekali gitu loh. Saya sampai masuk dulu itu ke kampus Unyutomo, kampus Perbanas, itu pernah saya ikut sana gitu loh. Itu karena saya rindu gitu loh untuk mengenal orang-orang muda. Nah, saya masuk ke sana, saya ikut ibadah mereka, ya setiap hari Rabu saya ikut di sana, saya luangkan waktu saya untuk datang melihat mereka, dan hal yang baik dalam diri mereka juga ya, mungkin ya ketika kita care sama orang lain, mungkin mereka juga memberikan perhatian juga bagi kita gitu loh. Ada dampaknya juga bagi kita, bagaimana kita juga dilihat mereka dengan antusias menerima mereka, dan kita juga diterima mereka dulu ya. Itulah yang saya lakukan dalam anak muda dulu ya. Mungkin Ibu Betty juga ikut kapan hari, Pak Dharma, kita sama-sama datang ke ibadah mereka. Ya, itulah ya, apa sih yang harus kita lakukan di masa muda kita gitu loh. Apa yang harus kita berikan hidup kita dalam masa muda kita. Ayo kita meluangkan waktu kita, memberikan waktu kita untuk kita berkorban dalam masa muda kita untuk memuliakan nama Tuhan. Semua untuk memuliakan nama Tuhan kok, bukan atas ya karena Pak Gembala, karena disuruh orang tua, bukan. Melakukan hal itu karena kita memang benar-benar mau memberikan, mau mewujudkan kasih kita untuk Tuhan. Itu sih yang bisa saya berikan hari ini. Ya, mungkin ada dari Bang Evan. Bang Wen mungkin nambah ya Bang Wen. Ya, mungkin untuk tugas kita ke minggu depan ya saya minta ya untuk kita nanti bisa bersaksi ya bagaimana kehidupan kita hari-hari ini dengan Tuhan. Apa yang kita lakukan, mungkin kita bisa sharing bagaimana dalam 1 minggu ini perjumpaan kita dengan Tuhan. Ya, mungkin itu saja sih untuk PR kita untuk minggu depan. Ya, saya percaya ya bahwa Kristus itu tetap setia. Tetap setia dalam kehidupan kita untuk memberikan hidup kita hal-hal yang luar biasa lagi. Ya, saya percaya teman-teman juga mungkin mengalami sebuah namanya perjalanan dengan Kristus, mengalami bagaimana pertemuan secara pribadi dengan Kristus. Mungkin ya keberanian, ya mungkin dengan tekad hati, ya itu akan kita dapatkan ketika kita membangun hubungan kita dengan intim dengan Tuhan. Ya, mungkin dulu saya ya sama seperti teman-teman, ketika tidak bisa ya disuruh bersaksi, mungkin ya malu atau apa gitu loh. Ya, tapi saya percaya ketika saudara berdoa sama Tuhan, ketika saudara meminta sama Tuhan, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya perbuat, Tuhan mampukan saya untuk saya terus melihat ada pekerjaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya, saya percaya ya itulah ketika juga tadi kita di dalam doa sebelum ibadah tadi saya berdoa, Tuhan, apa sih
yang yang Tuhan inginkan dalam kami anak-anak muda? Apa sih Tuhan yang kami harus lakukan? Ketika ya saya melihat memang ya saya dulu ada komunitas di dekat perumahan Taman Dika ya, ada namanya perumahan Pak Royal. Saya melihat anak-anak mudanya sangat antusias. Itu masih SMP gitu loh, kelas 1 SMP. Tapi mereka pernah datang melayani saya gitu loh. Pernah datang ke bengkel melayani saya. Saya ditanya, "Bang, bagaimana hidupnya sekarang dengan Tuhan?" Duh, biasa sekali orang ini pikirku. Ya mungkin mereka dididik ya mulai dari anak-anak mungkin seperti kayak twins kita gitu loh. Dan di situ saya sangat melihat ya, saya sangat menyadari loh, anak seumuran segini menanyakan saya bagaimana hubungannya dengan Tuhan, ini sangat luar biasa sekali gitu. Dia masih SMP gitu loh, ada 3 orang kawan hari. Mereka masih SMP, terus mungkin saya pernah sama Kak Immanuel pergi ke sana ibadah mereka, pernah kami pergi sekali. Nah makanya mereka datang ke bengkel kapan hari menanyakan, ya seperti itu. Kita sharing-sharing banyak, kita sharing-sharing, kita bercerita ke pengalaman hidupnya dan pengalaman hidup saya bagikan juga. Dan di situ kita sama-sama diberkati Tuhan. Dan saya melihat ya, ketika mereka mengatakan, ya saya mau mengambil komitmen untuk mencintai Tuhan gitu loh, untuk melakukan hal-hal baik dalam hidup saya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan saya sangat bangga gitu loh melihat orang-orang seperti itu ya, di masa kanak-kanak mereka ya, di mana masa remaja mereka mungkin mereka sudah mencintai Tuhan. Dan saya melihat ya, saya langsung ambil dalam hati saya loh, saya sudah umur 22 tahun baru namanya kenal ya, namanya mencintai Tuhan, namanya bisa berdoa, namanya bisa bersaksi, namanya bisa memuliakan Tuhan. Di situ baru saya masih baru merasakan gitu loh. Ya itulah saya melihat ya, itulah sebuah anugerah yang Tuhan berikan ketika kita datang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Siapa saja bisa Tuhan pakai gitu loh, bukan karena saya sudah tua, saya sudah masih muda, bukan. Tapi ketika kita memang berkomitmen untuk mau memuliakan nama Tuhan, kita mau ya di mana diceritakan terus ya, diingatkan terus dalam komunitas kita ini, kita adalah menjadi murid yang sejati. Ya murid yang sejati yang seperti apa gitu. Murid yang sejati itu apa, bagaimana, yang harus bagaimana. Ya, itu sih yang saya bagikan ya, mungkin Pak Gembala juga kapan hari tekankan bagi saya, ayo latih anak-anak muda untuk mengalami secara khusus perjumpaan mereka dengan Tuhan. Ya, karena kita melihat ya di luar sana, ketika kita tidak mau melayani Tuhan, Tuhan pakai di luar sana orang-orang yang mau melayani Tuhan gitu loh. Dan ya ketika itu ayo kita sama-sama mengambil langkah, mengambil komitmen kita untuk hari-hari ini, kita fokus, kita berikan hati kita untuk melayani Tuhan. Dan di situ ya, selain kita melayani Tuhan, ada impact-nya bagi keluarga kita, mungkin bagi keluarga rohani kita. Ya, di situ akan ada dampak nanti ketika kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan dengan segenap hati kita ya, sama seperti yang di firman-Nya tadi ya. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang pertama ya. Dan hukum yang kedua yang sama-sama seperti itu, cintailah sesamamu manusia. Ya itulah hal-hal kasih yang dibagikan tadi sharing tadi pagi buat kita. Ya, kita bersyukur kita bisa menerima kebenaran firman pagi hari ini. Terima kasih. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi?
Apa langkah-langkah kita ke depan? Ada? Bang Ben, Bang Evan, Bang Freddy? Oke, kalau nggak ada lagi, mari kita sama-sama berdoa. Tutup pertemuan kita memuridkan kita pada pagi hari ini. Bapak, terima kasih kami mengucap syukur atas kebaikan kemurahan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang luar biasa dan Allah yang penuh kasih dan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan, anak-anak muda, untuk terus tetap mencintai Tuhan, untuk terus tetap memiliki hati yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, agar kami Tuhan beroleh hati yang bijaksana, beroleh hikmat daripada Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkati setiap kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami, menjamah hati kami. Setiap kami Tuhan, anak-anak muda Tuhan, untuk kami Tuhan bisa lebih lagi berkarya bagi Tuhan. Memberikan hidup kami menjadi kesaksian Kristus dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya kuasa anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami semakin terus bekerja Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati Bang Evan Tuhan dalam perkuliahannya, kesehatannya Tuhan. Kami percaya apapun yang dirancangkan anak muda ini Tuhan. Kami berdoa, biarlah tangan kuat Tuhan, damai sejahtera Tuhan. Yeremia itu terus terpenuhi dalam kehidupannya Tuhan. Bahwa masa depannya adalah masa depan yang gelang gemilang Tuhan. Dan masa depannya ada dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati keluarga yang mensupport Tuhan. Pekerjaan anak-anak Tuhan di dalam studinya Tuhan. Yang percaya anugerah Tuhan terus mampu memberkati kehidupan anak-anak Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Biarlah berjalan Tuhan terus. Dalam dia berkuliah Tuhan juga Tuhan. Dalam perkuliahannya kami percaya anugerah Tuhan, hikmat daripada Tuhan yang memberkati anak minum untuk dapat terus melangkah Tuhan, terus dapat terus berjalan bersama-sama dengan Kristus untuk melaksanakan, menuntaskan pertandingannya dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, berkat daripada Tuhan terus mengalir atas anak minum Tuhan. Berkati juga Bang Ben Tuhan, kami percaya juga Tuhan, dia menghadapi semester-semester terakhir juga Tuhan. Kami percaya oleh hikmat daripada Tuhan, dia dapat melaksanakan segala apapun yang dia ingin kerjakan hari-hari ini Tuhan. Dia bisa Tuhan terus membagi waktunya Tuhan untuk mengerjakan PR-PR yang ada Tuhan yang bertumpuk Tuhan. Tapi kami percaya anugerah daripada Tuhan, kesehatan daripada Tuhan memberkati anakmu ini Tuhan. Untuk terus melaksanakan pekerjaannya dengan baik Bapak. Oleh anugerah-Mu, oleh kasih-Mu Tuhan. Memberkati Bang Ben Tuhan. Untuk terus menjadi contoh dan teladan di tempat perkuliahannya Tuhan. Tambahkan juga skill dan hikmat Tuhan untuk Bang Ben Tuhan dalam musiknya juga Tuhan, kami percaya dalam bidang perkuliahannya juga Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang memberikan kasih kehidupannya Tuhan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkat anugerah Tuhan juga mengalir dan menguasai hati anak ini Tuhan. Biarlah Tuhan dia jadi orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Anak muda yang militan dengan Tuhan. Terus memberikan yang terbaik dan Tuhan. Dan mengasihi Tuhan dan mengasihi sama. Terlebih orang tua juga Tuhan mengasihi kedua orang tua Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kesehatan yang terbaik. Kesehatan yang prima. Terus Kau curahkan atas anak min Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Immanuel Tuhan, Freddy Tuhan. Kami percaya Tuhan, anugerah Tuhan memampukan dia Tuhan untuk berjalan juga bersama-sama dengan Kristus. Melihat Tuhan kesungguhan hati anak muda ini Tuhan. Untuk selalu memuliakan nama Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam setiap kehidupannya Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan, perkuliahannya, bahkan pergumulannya, pekerjaannya Tuhan. Di dalam kehidupannya Tuhan, apapun yang dia butuhkan Tuhan hari-hari ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, tangan kuat Tuhan yang menolong dia, memampukan dia Tuhan, mengangkat dia Tuhan. Untuk semakin lebih lagi mencintai Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa apapun pergumulannya hari-hari ini Tuhan. Dalam
persiapkan perkuliahannya Tuhan, menuntaskan perkuliahannya Tuhan. Kami percaya ialah hikmat daripada Tuhan mengalir dalam hamba-Mu ini Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, Kau pakai dia luar biasa lagi Tuhan, di dalam studinya Tuhan, di dalam agendanya juga Tuhan, untuk membawa anak-anak kecil Tuhan untuk semakin lebih lagi mencintai Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Kau lancarkan segala pekerjaannya, perkuliahannya Tuhan. Yang berdoa biarlah berkat daripada Tuhan juga mengalir atas hidupnya dan memberkati seluruh keluarganya Tuhan. Dia bisa mengalirkan kasih Kristus di dalam kehidupannya Tuhan. Melalui kehidupannya banyak jiwa yang diselamatkan Tuhan, banyak jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa yang dibawa untuk semakin mencintai Tuhan dan merindukan ada anugerah dan kebaikan Tuhan terus nyata dalam dirinya. Pelihara Tuhan anak-Mu ini, hamba-Mu ini Tuhan. Terus semakin lebih lagi Tuhan menjadi orang-orang yang memperkenankan hati Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Bapak. Berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan. Setiap pekerjaan hamba-Mu, di usaha hamba-Mu Tuhan, kami percaya kasih-Mu yang luar biasa mengurapi hamba-Mu Tuhan untuk dapat melaksanakan segala apapun tugas dan tanggung jawab kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kirimkan orang-orang Tuhan untuk datang Tuhan tempat kami Tuhan, untuk kami bisa Tuhan menyalurkan kasih Kristus kepada bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Biarlah sepanjang minggu ini kami berdoa Tuhan. Kami bersatu hati, kami mengambil komitmen Tuhan. Kami mau belajar Tuhan bagaimana kami untuk mengasihi Tuhan, bagaimana pengaplikasian kami Tuhan untuk mencintai Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan ketika kami Tuhan memiliki hati yang mencintai Tuhan dengan segenap hati kami, jiwa kami Tuhan, kami percaya itulah Tuhan menandakan Tuhan kami menjadi seorang murid yang sejati di hadapan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk agenda kami bulan-bulan yang akan datang Tuhan. Kami percaya Tuhan di setiap juga agenda kami ICC 03 Tuhan pemuda, kami percaya semakin banyak lagi orang-orang muda yang Tuhan perkenalkan bagi kami, yang Tuhan bawa bagi kami, untuk kami dapat menjadikan saksi Kristus dalam diri kami. Kami Bapa Tuhan kehidupan kami. Kami berdoa, kami berterima kasih di hadapan-Mu pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan segala pujian syukur kami ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Thank you. Boleh kembali ke ini kita.